Halo guys, selamat sore. eh, yang bisa mampir pada channel saya, Belajar Hukum Praktis. Kali ini saya ingin menyambung lagi informasi tentang bagaimana sih sebenarnya lebih mudah untuk menyusun skripsi. Skripsi itu karya ilmiah untuk jenjang yang pertama untuk S1. Kalau untuk jenjang S2 itu tesis namanya, untuk jenjang S3 itu disertasi namanya. Memang semua orang ya, ketika awal pertama kali melakukan tulisan khusus untuk karya ilmiah pertama ya, yaitu skripsi jenjang S1 mengalami kesulitan ya. Itu hal yang lumrah biasa. Saya pun siapa saja ketika melakukan tulisan yang pertama itu yang karya ilmiah, sebab skripsi itu karya ilmiah yang pertama ketika kita selesai dari jenjang S1. Tapi ketika kita bisa melewati masalah yang cukup rumit, cukup sulit, maka semuanya akan lancar-lancar saja. Yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita menulis satu karya ilmiah atau tulisan ilmiah atau skripsi, yaitu kita harus memiliki masalah. Ya, kalau mahasiswa hukum ya harus ada masalah hukum. Ya, nah bagaimana mencari masalah hukum? Bisa dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bisa ketika kalian diberikan mata kuliah terutama pada semester akhir, misalnya di semester 5, ya semester 6, semester 7, atau bahkan di semester 4. Pasti ada ketika dosen memberikan contoh, pasti akan ada rasa ketertarikan atau melihat itu satu masalah. Sebenarnya seperti saya sudah sampaikan pada episode sebelumnya ya, masalah hukum itu dua. Yang pertama adalah ada gap antara Dasein dan Dasolen, gitu ya. Apa yang seharusnya dengan apa yang kita temui di dalam fakta kenyataan. Itu ada gap, tidak sinkron. Contoh sederhana misalnya di satu perempatan jalan ada traffic light. Harusnya lampu merah itu semua kendaraan berhenti. Tetap di dalam undang-undang lalu lintas menyatakan seperti itu ya. Tapi dalam praktiknya seringkali kita temui lampu merah kok ada orang jalan. Nah itu antara apa yang diatur dengan fakta di lapangan ada gap, tidak sinkron. Pasti ada sesuatu, jangan-jangan penempatan traffic light itu tidak cocok, tidak tepat. Misalnya begitu ya. Itu masalah hukum yang pertama. Masalah hukum yang kedua adalah apabila ada hambatan terhadap pencapaian tujuan hukum. Nah, kalau yang pertama tadi ada gap antara Dasein dan Dasolen, metodologi yang kita pakai adalah kita mendapatkan, mencari data observasi, data primer. Sumber data primernya itu observasi, wawancara langsung, pokoknya data lapangan ya. Observasi itu pengamatan, kemudian wawancara bisa langsung ya, terstruktur, tidak terstruktur melalui kuesioner dan lain-lain sebagainya. Kalau yang masalah hukum yang kedua, ada hambatan dalam pencapaian tujuan hukum itu. Secara umum pencapaian tujuan hukum itu dibuatnya satu peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur hubungan manusia di tengah masyarakat, apakah itu di bidang publik, di bidang privat, agar supaya ketika mereka berinteraksi tertib, gitu ya, tidak kacau. Jadi sebenarnya secara sederhana hukum itu agar supaya orang tertib hidup bermasyarakat. Nah, kalau ada hambatan pencapaian tujuan itu, Anda sumber bahan primernya ya adalah literasi, literatur. Anda studi literatur yang anak-anak saat ini suka dibilang yuridis normatif, ya. Jadi kita melihat, mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada. Temukan saja dulu masalah. Ya. Sesudah ada masalah, kemudian jangan langsung merumuskan judul, itu judul bisa belakangan. Kemudian Anda mulai mengetik, menyusun latar belakang masalah. Tentunya Anda lah yang paling tahu. Ketika melihat ada masalah seperti contoh tadi itu ya, kenapa lampu merah orang jalan? Ya.
Kan kita bisa berhipotesa, apakah traffic light ini salah tempat? Apakah tidak tepat? Begitu seterusnya. Kalau persoalan yang saat ini COVID misalnya, di lingkup perusahaan pembiayaan, kenapa banyak orang direktur melakukan gagal bayar? Kenapa mereka gagal bayar? Ada apa ya? Anda tulis di dalam latar belakang masalah. Ditulis. Jadi isinya latar belakang masalah sebenarnya bercerita tentang sejarah, tentang histori. Kenapa Anda pilih itu menjadi masalah? Kenapa itu merupakan masalah? Tulis. Jadi latar belakang itu adalah pikiran Anda. Ini tulis saja. Memang kadang-kadang jangan takut salah. Sebab kan akan nanti kita edit. Kalau kita serba takut salah nggak akan jalan-jalan. Nanti di ini Anda bikin draft 1, draft 2, draft 3, jangan langsung di-delete. Barangkali setelah direnungkan, mungkin draft pertama itu lebih tepat. Gitu ya. Nah, setelah ada latar belakang masalah, di akhir dari latar belakang masalah nggak usah panjang-panjang. Maka itu di semua tulisan metodologi tidak ada yang mewajibkan berapa halaman latar belakang masalah, sepanjang sudah klik bahwa kenapa itu menjadi masalah, itu sudah selesai ya. 3 halaman, 4 halaman cukup, tidak ada batas halaman, tidak ada satu tulisan pun yang mengatakan bahwa latar belakang masalah harus minimal 10 halaman. Nah, di akhir kalimat latar belakang masalah, oleh karena itu saya mengambil judul permasalahan hukum tentang, berikan judul. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah karena jawabannya ada di dalam bab 3 uraian, maka sebaiknya Anda mulai dengan kata kalimat bagaimana. Bagaimana itu kan jawabannya uraian panjang. Masih dalam lingkup persoalan yang Anda temui. Yang pasti memang sebelum melakukan tulisan harus banyak membaca ya, literasi untuk membentuk wawasan tentang penulisan itu yang akan Anda hadapi. Nggak bisa hanya menghayal, nggak bisa duduk-duduk kemudian banyak membaca. Kemudian setelah itu tujuan dan penggunaan nggak begitu sulit ya. Nah, bab 2 itu adalah pustaka ya, tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka itu semua sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang Anda bahas, masalah yang Anda bahas, ya, pendapat ahli, peraturan perundang-undangan, teori, KUH Perdata, dan apa saja bisa masukkan situ karena itu yang akan digunakan untuk membantu menjawab uraian di dalam bab 3. Gitu ya. Jadi bab 3 itu adalah jawaban dalam bentuk uraian terhadap untuk menjawab rumusan masalah. Nah, kemudian ini seperti tadi, ya, saya membaca draft dari mahasiswa. Bab 3 itu jangan mau ditulis bab 3 pembahasan, bab 3 analisis, dijudulin, diberikan judul. Biasanya mix antara rumusan masalah dan judul, ya. Jadi bab 3 itu adalah jawaban, uraian untuk menjawab rumusan masalah. Jadi judulin itu, suka-suka. Itu karya ilmiah kamu. Jadi silakan sepanjang ya ada acuannya. Nah, ketika menyusun bab 3 itu ya bikin outline-nya dan bikin dalam sub-sub bab. Jangan kemudian tidak ada sub-bab. Pembahasan, judul sudah judul pembahasan, judul dijudulin ya, jangan pembahasan. Judul sesuai dengan topik Anda. Kemudian mulai dari misalnya Romawi 1 atau menggunakan huruf A, B besar, program A kecil, B kecil. Itu sistematika berpikir. Memang di sini ada proses perenungan dan buatlah outline, buatlah oret-oretan. Bisa nggak diganti? Bisa. Di dalam penulisan itu ada proses mengedit dan tulis saja, jangan takut salah. Ketika sudah panjang, kita mulai lagi. Kalau menghapuskan tinggal gampang. Yang penting sudah ada. Mulai saja, jangan takut salah. Nah, sekiranya harus mengutip pendapat orang, pakai catatan kaki, pakai footnote.
jangan sama sekali Anda plagiat. Sekarang ada program Turnitin yang mudah untuk mengecek apakah Anda plagiat atau tidak. Itu bab 3 ya. Dan sebaiknya itu bab 3 adalah halaman yang paling banyak dibanding bab 1 dan bab 2 ya. Nah sekarang kemudian kalau bab 4 tidak sulit lagi. Bab 4 itu kan jawaban singkat dari rumusan masalah, penutup, kesimpulan, dan syarat. Kesimpulan gak usah panjang, yang namanya jawaban singkat dari rumusan masalah, perasan dari bab 3. Kemudian saran kalau ada saran Anda. Nah kemudian kepustakaan. Kira-kira demikian. Yang pasti, yang penting harus ada masalah ya. Kamu gak akan bisa menulis kalau gak ada masalah. Sebab ingat, satu tulisan ilmiah adalah mengangkat masalah yang Anda akan urai dalam metodologi. Metodologi apa yang akan dipakai, itu bedanya kita dengan peramal. Misalnya kalau peramal bilang tahun 2022 akan kiamat, ditanya, kalau secara ilmiah metode apa yang Anda gunakan sehingga sampai pada pernyataan 2022 kiamat. Nah itu dijelaskan dalam metodologi. Jadi metodologi itu seperti jembatan untuk menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu metodologi jangan ngarang. Metodologi itu apa adanya yang Anda lakukan, ditulis. Kalau Anda melakukan wawancara sebagai sumber data primer, tulis. Wawancara itu kepada siapa saja. Apakah Anda random? Apakah Anda melakukan dalam pertanyaan terstruktur dalam bentuk kuesioner, Google Form misalnya? Kemudian Anda lengkapi dengan observasi. Observasi itu Anda lakukan langsung ke lapangan, tinggal beberapa saat di sana, observasi itu pengamatan dan sebagainya, ditulis. Metodologi jangan lagi kemudian terlalu banyak footnote. Metodologi itu apa adanya. Jadi sebenarnya satu karya ilmiah menulis, mengalir saja apa adanya. Kalau sudah mulai ngarang-ngarang di metodologi, maka akan kelihatan putus-putus, tidak ada benang merahnya. Mulai dari bab 1 sampai di bab akhir. Jadi untuk menilai satu karya ilmiah, entah itu dia skripsi, tesis maupun disertasi, gampang. Lihat saja rumusan masalah dan metodologi yang dia gunakan. Gak harus dibaca semua. Jadi ketika orang mau periksa tesis, gak harus dibaca bab 1 sampai bab akhir, bab kueh. Satu pembimbing bisa-bisa udah mabuk. Begitu kira-kira guys, kalau menulis. Yang pasti jangan takut salah. Dan yang kedua, banyak membaca tentang apa yang Anda akan tulis. Kalau tidak, nggak akan selesai. Kalau sudah ada wawasan untuk membaca itu literatur, ya. Sekarang apa sih yang nggak bisa di Google? Tapi hati-hati, jangan sembarang mengutip di Google. Ada e-book di sana, bisa Anda cari. Ada jurnal di sana, lihat jurnal yang tahun terakhir yang berkaitan dengan itu. Skripsi, tesis bisa baca. Itu untuk apa? Untuk membuka wawasan, memberikan wawasan. Oh, begini caranya menulis. Itu kan pengetahuan, pengalaman tidak langsung, pengalaman yang Anda dapatkan, pengkayaan dari sisi ilmiah sebelum Anda terjun ke masyarakat dengan gelar sarjana. Kira-kira demikian guys, secara sederhana dalam penyusunan skripsi untuk adik-adik yang sekarang di era pandemi harus menyelesaikan studinya dengan menulis karya ilmiah skripsi di rumah, seperti itu kiat-kiat ya. Tidak perlu stres, tidak perlu harus lama-lama. Ketika ada bahan dan ada terus-menerus, ketika sudah buntu, jangan bertahan, nonton yang humoris ya, yang enak-enak, dengar lagu, kemudian mulai lagi. 1-2 bulan bisa selesai asal Anda serius ya. Secepatnya, semakin Anda lama akan semakin menguras dompet mama papanya. Demikian guys, demikian adik-adik mahasiswa, semoga ini bermanfaat. Dan jika bermanfaat, silakan di like, silakan di subscribe kalau Anda belum subscribe, dan silakan share kepada teman-teman Anda dan bunyiin lonceng supaya kalau ada informasi baru bisa Anda ikuti. Selamat sore di sore hari yang hujan ini. Bye-bye.